bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa, tentunya bersama kami di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Nah selanjutnya pemirsa, di segmen ini nih kita akan berbicara soal yang masih panas juga ya di Indonesia. Nah ini ada sebuah berita yang berkenaan dengan ekonomi ya, karena Kris dan GPN kena senggol Amerika Serikat. Wah tentunya pemirsa juga sudah mendengar ya, dan juga sudah banyak nih berita-berita juga yang berseliweran nih terkait dengan Amerika Serikat ya, yang memang ini mengkritik kebijakan Bank Indonesia terkait pembayaran berbasis QR nasional atau Quick Response Code Indonesian Standard, atau biasa yang kita sebut tuh KRIS seperti itu. Nah kritik ini dimuat dalam laporan tahunan 2025 oleh National Trade Estimate (NTA) yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat, atau memang juga yang biasa dikenal dengan USTR. Nah, Amerika Serikat menilai arah kebijakan sistem pembayaran tanah air termasuk pengembangan KRIS ini menunjukkan kecenderungan protektif dan semakin tertutup terhadap pelaku usaha global. Nah, bahkan dalam laporan itu nih ya pemirsa, Amerika Serikat beralasan juga proses penyusunan kebijakan KRIS ini kurang keterlibatan pihak internasional, khususnya pelaku usaha asal negeri Paman Sam tersebut. Nah, memang kalau kita lihat ya pemirsa, ini kan pada pekan lalu Menteri Perdagangan ya, yang memang delegasi dari Indonesia bertemu dengan Menteri dari Amerika, kemudian juga dari pihak USTR, membahas bagaimana terkait dengan kongsi dagang. Setelah sebelumnya memang ini Amerika Serikat ini jeder-jeder soal tarif dagang, bukan hanya ke Indonesia tapi ke negara-negara lainnya. Ya salah satunya juga yang ramai kan terkait dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang saling membalas nih tarif terkait dengan impor. Wah pokoknya sampai 100 lebih. Nah tapi akhirnya kan udah agak redup gitu nih Donald Trumpnya, karena melihat Xi Jinping gitu ya selaku presiden Cina ini ternyata berani juga gitu ya, akhirnya chaos juga seperti itu. Nah ya, tak terkecuali Indonesia memang terkena dampaknya juga. Akhirnya memang banyak sekali negara-negara yang berkomunikasi kembali dengan pihak Amerika Serikat ya. Ini nego-nego lah soal tarif dagang yang berkaitan dengan khususnya Indonesia dan juga Amerika ataupun negara-negara lainnya dengan Amerika Serikat. Nah ini akhirnya ada banyak sebenarnya poin-poin persetujuan kongsi dagang yang memang sudah dikomunikasikan lah oleh pihak Indonesia dan juga Amerika. Namun yang ini menjadi sorotan ya, ini terkait dengan ya tadi ya, bahwa Amerika Serikat ini mengkritisi adanya KRIS. Nah siapa pemirsa yang sekarang nih udah jarang banget bawa cash dan lebih baik gitu ya kita tinggal KRIS aja. Nah aku salah satunya pemirsa, karena lebih mudah sekali seperti itu. Kalau uang yang biasanya uang ibaratnya kita yang uangnya tuh langsung ada gitu ya, kalau beli kemudian kembalian kadang nggak ada gopeknya, kadang ini nggak ada seribunya, nggak ada kembalinya, kan ribet gitu ya. Tapi kalau dengan KRIS udah kayak udah gampang banget gitu, dengan electronic money itu udah gampang banget dibanding dengan yang physical money-nya seperti itu. Meskipun awal-awalnya juga kita nggak terbiasa, tapi kan sekarang udah terbiasa banget. Dan ini tuh cukup memudahkan bagi para masyarakat Indonesia. Namun ketika dikritisi seperti ini, akhirnya nih ya, masyarakat Indonesia juga netizen juga pasang badan gitu. Karena kalau kita lihat ya pemirsa, KRIS ini diberlakukan melalui peraturan Bank Indonesia nomor 21 tahun 2019 yang memang mewajibkan seluruh transaksi menggunakan QR kode di Indonesia. Tentunya ini mengikuti standar nasional yang telah ditentukan. Nah ini kalau kita lihat ya, KRIS ini kan bertujuan untuk menyatukan berbagai layanan pembayaran QR agar lebih efisien dan seragam secara nasional.
Nah, tapi ya kendati demikian nih pemirsa, memang lagi dan lagi karena juga tidak disukai lah ibaratnya ini, akhirnya dari Amerika Serikat juga yang menyatakan bahwa ini malah perusahaan global karena tidak tahu secara spesifiknya gitu, ini tuh menghambat terkait usaha mereka juga. Nah, kalau kita lihat juga ya pemirsa, nah tak hanya itu bahwa pembatasan kepemilikan asing di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran juga ini saat ini nih memang sangat ketat. Misalnya kepemilikan asing di perusahaan pelaporan kredit swasta dibatasi mulai maksimal 49%. Nah, ini juga ya bahkan selain dari Kris gitu ya, USTR juga mengkritisi kebijakan BI yang mewajibkan seluruh transaksi kartu debit dan kredit retail domestik diproses melalui National Payment Gateway atau GPN. Jadi laporan ini juga akhirnya kan menyinggung kebijakan terbaru BI yang memang ini diberlakukan pada Mei 2023 lalu, yakni mewajibkan transaksi dengan kartu kredit pemerintah diproses melalui sistem GPN dan menggunakan kartu kredit lokal. Sebenarnya sih bagus banget. Justru ini tuh kan karena kita ini based on nasional gitu kan ya, dibuat juga oleh kita gitu, ini keamanannya juga sudah terverify tentunya, dan tentunya membantu ya salah satunya UMKM yang ada. Namun ya entah apa ini masih dikritisi, akhirnya banyak sekali pakar-pakar yang turut merespon terkait kejadian ini. Bahkan ya, banyak pakar juga yang menyampaikan bahwa pemerintah Amerika Serikat ini harusnya juga bisa menyesuaikan dengan apa salah satunya juga peraturan yang ada di Indonesia. Nah, ini juga dilaporkan bahwa memang harusnya ini pemerintah Indonesia bisa ajeg. Jangan sampai gitu kan ya, kita udah punya peraturan yang memang sudah ditetapkan, yang sudah berjalan gitu kan. Ya memang lah soal-soal nego pasti harus menyesuaikan. Tapi jangan sampai karena ini, wah ini Amerika penting sekali gitu, sampai akhirnya kita juga melupakan bahwa Indonesia juga penting ya. Tentunya ya, ini memang pemerintah punya peran yang amat sangat apa ya, ibaratnya mungkin di tengah-tengah nih bagaimana cara agar tadi kerjasama dengan pihak-pihak lain juga tetap berjalan ya, salah satunya Amerika Serikat, dan tadi juga keberlangsungan masyarakat Indonesia apalagi berkaitan dengan keuangan juga tetap aman seperti itu. Ya pemirsa, tentunya kita berharap yang terbaik ya. Pokoknya soal-soal nego-nego dagang ya, kita juga tahu bahwa hari ini banyak sekali barang-barang yang mulai naik gitu kan ya, ataupun tadi inflasi, kemudian harga emas yang melonjak tinggi. Tentunya kita juga berharap bahwa dinamika perekonomian, khususnya ini berdampak pada Indonesia, ini juga diberikan kestabilan lah seperti itu. Dan kalau semisal naik ya setidaknya berarti pendapatan kitanya juga harus naik. Jadi kan fair tuh ya, naik dan naik. Jangan sampai semua barang-barang yang naik ternyata pendapatan kita segini aja. Nah itu juga kan agak boncos gitu ke diri sendiri. Ya itu dia pemirsa, berita soal kritisi Amerika Serikat terhadap Kris dan juga GPN yang dimiliki oleh Indonesia. Nah selanjutnya pemirsa, ini kita akan ngobrolin seorang artis lah ya. Ini seorang penyanyi yang pasti pemirsa kenal nih, masa-masa kecilnya ngedenger lah ya gitu lagu-lagu hitsnya, yaitu Baby Baby ya. Siapa tuh? Justin Bieber, betul. Pelantun lagu Yummy Yummy ini ya, Justin Bieber, memang disebut-sebut tengah mengalami krisis keuangan serius hingga terancam bangkrut. Nah, pelantun Yummy itu dikabarkan terlilit utang mencapai ratusan miliar rupiah. Dan ini akhirnya memicu spekulasi tentang kondisi finansialnya yang semakin memburuk. Dilansir dari beberapa sumber juga ya, ini laporan terbaru mengklaim bahwa Justin Bieber menghadapi tekanan finansial besar setelah membatalkan tur Justice World Tour yang ditunda berkali-kali sejak 2020 karena pandemi, dan kemudian juga ditunda karena masalah kesehatan dari Justin Bieber tersebut. Bahkan pemirsa, ini dari sumber anonim dalam laporan The Hollywood Reporter menyebutkan bahwa Justin Bieber diduga masih memiliki utang sebesar 20 juta US dollar atau setara dengan 320 miliar kepada promotor tur AEG. Nah, meskipun sebelumnya telah menerima uang muka sekitar 672 miliar untuk tersebut. Namun ternyata berita ini langsung dibantah resmi oleh pihaknya. Dalam pernyataan resmi yang dikirimkan ke US Weekly dan
THR. Nah, penyanyi asal Kanada itu menyebutkan klaim yang beredar terkait dirinya kelilit hutang itu tidak berdasar dan berasal dari sumber yang kredibel. Nah, katanya sih cuman kebodohan clickbait aja. Dan bahkan ini pernyataan juga menegaskan bahwa meskipun banyak asumsi yang berkembang, suami dari model Hailey Baldwin ini tetap berada di jalur positif dan fokus menjalani hidupnya. Meskipun memang ini juga kemarin, apalagi kemarin di Coachella katanya sempat ada berita juga Justin Bieber kegap gitu ya, dengan apa ya ibaratnya bukan memprihatinkan, justru mengkhawatirkan terkait dengan kondisi dirinya itu. Nah ini juga langsung muncul spekulasi terkait dengan retaknya hubungan antara Justin Bieber dan juga istrinya, yaitu seorang model yang bernama Hailey Baldwin, atau yang kita bisa dengar juga Hailey Bieber ya, seperti itu. Nah ini bahkan kalau kita lihat ya, dari Hailey sendiri sudah yang merasa udahlah gitu, pasrah aja, dan berharap yang terbaik atas hubungan keduanya. Dan tentunya juga terus mendukung dan meminta dukungan kepada para fansnya, pada penggemarnya tentunya, terhadap kebaikan dari tentunya tadi ya Justin Bieber, seperti itu. Ya kita juga berharap yang baik-baik saja gitu ya pemirsa, tentunya bukan hanya untuk para artis-artis tapi untuk diri kita sendiri khususnya. Dan pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan ya program Pagi Seru yang tayang di Sultan TV. Maka dari itu, terus saksikan program Pagi Seru setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, yang tayang di YouTube Sultan TV. Serta pemirsa juga dapat menyaksikan ya beragam konten-konten menarik yang dikemas secara unik di media sosial Sultan TV. Ada berita-berita terupdate juga loh pemirsa, yang pemirsa bisa baca di website Sultan TV. Selamat melaksanakan dan juga melanjutkan aktivitasnya hari ini pemirsa. Semoga harinya diberikan kebahagiaan, kelancaran, dan kemudian juga diberikan keberkahan. Saya, Radla Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Membahas olahraga.